hari ini kita harus belajar satu hal lagi akan sebuah kepastian. Kepastian keselamatan. Tidak ragu-ragu lagi. Semua kita sangat percaya bahwa kalau kita percaya Tuhan Yesus, maka kita pasti diselamatkan dan tidak mungkin kita akan neraka. Pasti. Kita percaya dengan pasti bahwa Dia itu penolong, Dia itu penyembuh, berkat tersedia. Betul, pasti. Kita percaya betul Dia itu jalan. Maka kalau kita hadapi jalan buntu dalam kehidupan kita, pasti jalan terbuka. Nah, kalau kita bisa memastikan hal-hal itu tadi, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun dalam kehidupan kita ini, saudara, perlu dan sangat perlu satu hal lagi kita harus pastikan dalam kehidupan ini, bahwa hal ini pun yang satu yang kita mau pelajari hari ini, itu juga pasti terjadi dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita punya keyakinan, kita punya kepastian untuk hal-hal tadi itu, berkat, kesembuhan, pertolongan, jalan keluar, dan sebagainya. Nah, saya menemukan terlalu sedikit anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang berani mengklaim yang bagian yang kita mau pelajari hari ini dalam sebuah kepastian. Saudara, kata klaim itu paling rajin diucapkan dari mulut anak Tuhan. Betul tidak? Apalagi kalau kita sudah pernah menghitung berapa uang yang kita sudah berikan untuk pekerjaan Tuhan. Enggak cuma juta, enggak cuma puluhan juta, mungkin ratusan juta. Tapi dengar, berapa kali kita berani klaim Tuhan karena kita punya keyakinan. Maaf, kita harus mengakui hal ini karena begitu banyak orang Kristen, orang percaya menyalahgunakan iman. Saudara, karena merasa sudah berjasa, sudah memberikan banyak untuk pekerjaan Tuhan, kita berani klaim, Tuhan, aku klaim janjimu, sembuhkan anakku ini Tuhan. Walaupun kita tidak pernah mengucapkan berapa jumlah uang yang kita pernah berikan untuk pekerjaan Tuhan, tapi sesungguhnya kita pernah mengungkit itu dalam hati. Bukankah sudah sekian banyak yang aku berikan untuk pekerjaanmu? Masa engkau tidak menyembuhkan anak ini? Aku klaim janji. Saudara, begitu pandai, begitu pintar kita kalau mengklaim janji Tuhan. Lagi sekali itu tidak salah, tetapi semuanya itu menjadi salah kalau kita tidak mengimbangi dengan satu bagian ini, yang untuk itu juga seharusnya semua orang Kristen berani berkata, aku klaim juga Tuhan, supaya ini terjadi dalam hidup. Bisa berkata amin atau mau tunggu dulu apa yang mau disampaikan? Ayo, betul? Nggak enak betul yang satu ini, saudara. Sangat tidak baik. Tapi apabila yang satu ini juga, saudara dan saya tidak berani mengatakan aku klaim di hadapan Tuhan, seperti kita mengklaim janji-janjinya untuk semua hal yang kita perlukan dalam kehidupan ini, saudara, betapa jahat kita ini di hadapan Dia. Apa itu? Mari kita lihat 2 Timotius 3. Inilah keseimbangan yang Tuhan ingin kita lakukan dan kita miliki dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa berani berkata, punya kepastian-kepastian dalam hal-hal yang positif, berkat, pertolongan, jalan keluar, dan sebagainya atas kehidupan kita, maka keseimbangan ini harus terjadi juga dalam diri kita. Tidak bisa tidak. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Sudah dapat? Saudara nanti yang bisa bahasa-bahasa yang lain, Inggris, Mandarin, Perancis, atau Jerman, atau Itali, bahasa Sunda Alkitab ada. Sampai hari ini saya tetap menggunakan juga di samping bahasa Inggris, Alkitab bahasa Jawa, karena saya ini orang Jawa. Dan ada banyak begitu kata-kata yang lebih kuat dalam bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia. Berapa orang yang bisa bahasa Mandarin, mereka cerita lebih banyak kata-kata yang lebih indah dalam bahasa Mandarin daripada bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Maka itu perkaya diri saudara, tua maupun muda. Kalau saudara ada kesempatan belajar bahasa asing, lakukan itu. Kalau hari-hari ini anak-anak saudara sedang bingung, atau mungkin saudara sedang bingung sebagai seorang pelajar sudah lulus SMU, tapi mau kemana? Maka saya selalu sarankan kepada anak-anak muda seperti itu, kepada orang tua itu. Kalau bingung-bingung mau sekolah apa? Sekolah bahasa.
Apa saja pokoknya bahasa itu akan berguna bagi kerajaan surga. Saudara, karena dengan bahasa itu kita bisa komunikasi dengan orang-orang tertentu. Dengan bahasa-bahasa itu kasih Tuhan bisa nyata lewat orang itu. Masih sedikit orang-orang Indonesia, gereja Indonesia yang belajar bahasa Thailand, bahasa Myanmar. Bahasa tersulit di Asia itu adalah bahasa Vietnam. Itu bahasa tersulit, saudara. Nah, harus ada anak-anak Tuhan menguasai bahasa-bahasa itu, supaya kasih Yesus sampai kepada orang-orang itu juga. Dalam era globalisasi yang akan segera datang, di mana bangsa-bangsa nggak ada batas negara, batas perbatasan negara lagi, maka di situ nanti orang-orang bisa menguasai bahasa-bahasa, akan jadi berkat yang luar biasa. Jadi sampaikan kepada teman-teman, saudara-saudara, anak-anak teman kita yang lain. Kalau mereka bingung mau cari sekolah apa, ambil jurusan bahasa. Dan itu sungguh luar biasa. Setuju kan hal ini, saudara? Nah, saudara boleh lihat dalam bahasa-bahasa yang lain. Ini harus kita miliki kebenaran ini. Bahasa Indonesia dimulai dengan kata memang. Nah, kalau ada kata memang dalam sebuah pengkalimatan, itu artinya bisa ditawar atau tidak? Coba renungkan. Memang. Ya sudah begitu. Mengerti kata ini? Memang. Ada apa? Memang. Setiap orang. Perhatikan, tidak ada pengelompokan. Tidak ada. Tidak ada perbedaan. Yang persembahannya setiap bulan di atas 10 juta lolos dari ayat ini. Enak betul kalau begitu. Memang setiap orang, jadi tidak ada pengecualian dalam nama Yesus. Dengarkan ini, tidak ada pengecualian dari Kristen yang biasa sampai hamba Tuhan yang kaya raya. Setiap orang, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan makan gratis setiap hari. Begitu firman ini bunyi. Apa? Ayo baca sama-sama. Semua. 1, 2, 3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ayo jujur, berani klaim ayat ini? Cepat jawab. Saudara, apabila ayat ini kita gak berani katakan klaim di hadapan Tuhan, kita ini orang paling jahat di dunia. Kita hanya mau yang enak saja dari dia. Memang. Jadi gak ada pilihan. Dan harus setiap orang yang mau hidup gak sekedar Kristen ini, tapi mau hidup beribadah kepada Kristus Yesus, tidak ada pilihan lain. Saudara, terlalu lama setan menang atas gereja Tuhan dengan doktrin teologi kemakmuran. Hanya bicara berkat, 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 berkat. Sebagai gereja Tuhan, orang-orang percaya kita tidak punya alasan untuk menghindarkan diri dari aniaya dan penderitaan dalam hidup kekristenan kita. Mau amin atau aman? Coba jawab. Betul? Kalau mau aman, keluar, jangan ikut Kristen. Radikal Tuhan kita. Saudara, perhatikan apa yang terjadi dalam gereja Tuhan. Karena tidak adanya keseimbangan dalam hal ini, maka khotbah-khotbah firman Tuhan yang tidak pernah seimbang hanya menekankan kesuksesan dan berkat lebih daripada yang lain. Pasti keadaan seperti itu menghasilkan orang-orang Kristen yang gampang kecewa dengan Tuhan. Betul? Coba ingat, berapa banyak teman-teman saudara yang dulu sama-sama bertobat, sekarang kemana itu orang? Mereka kecewa karena mereka hanya dengar khotbah soal berkat, soal kesuksesan, soal keberhasilan, soal pertolongan, tapi mereka nggak pernah dipersiapkan untuk keseimbangan ini. Menjadi Kristen tidak sekedar dijamin masuk surga dan diberkati, tapi ada konsep ini kita harus alami dalam kehidupan kita. 2 Timotius pasal pertama mulai ayat 3. Hal yang penting kita harus kenal ini. Aku mengucap syukur kepada Tuhan
yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyang